Faren tersentak. Ia sama sekali tak mengetahui apapun tentang kehidupan Gladys, bahkan bertanya kabar atau perasaannya setiap hari saja tidak. Faren hanya sibuk dengan urusannya saja, hingga melupakan orang yang benar-benar tulus mencintainya. Setelah mendengar cerita itu, Faren bertekad untuk melakukan apapun untuk menyelamatkan Gladys dari penculikan. Yang Faren tak tahu apa motif dalam penculikan tersebut. Tanpa banyak bicara, Faren pergi meninggalkan Bobby. Ia segera pulang ke rumah Gladys untuk meminta pertolongan kedua orang tua Gladys. Apa Gladys diculik? Bagaimana bisa? Dasar kamu tak becus saja menjaga anak saya. Pokoknya saya tak mau tahu. Cepat cari Gladys juga. Teriak Lisa dengan wajah memucat. Faren yang merasa bersalah karena tak bisa menjaga Gladys dengan hati-hati pun merutuki dirinya. Maafkan aku tante penculiknya, meminta tebusan 1 miliar. Kalau boleh saya pinjam uang tante dulu. Saya janji nanti akan saya gantikan jika saya ada uang. Mohon Faren pada orang tua Gladys. Apa kamu pinjam uang sebanyak 1 miliar? Dan kamu bilangnya akan menggantinya? Gila aja kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa mengganti uang sebanyak itu? Uang dari mana kamu? Hantak Lisa meremehkan Faren. Saya akan berusaha menggantinya tante. Saya janji, dan saya akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Gladys, ucap Faren dengan sedikit memohon. Ia tak ada pilihan lain selain meminta kepada keluarga Gladys dengan menyingkirkan rasa malunya sebagai seorang lelaki. Lisa mulai berpikir. Ia berbisik-bisik dengan kakak Gladys yang kebetulan sedang main di situ. Sedangkan ayah Gladys sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Baiklah, aku kan memberimu pinjaman. Ini hanya demi anak kesayanganku, Gladys. Tetapi ada syaratnya. Ucap Lisa dengan menaikkan sebelah bibirnya ke atas. Apapun syaratnya itu, akan saya penuhi, ucap Faren dengan tegas. Baiklah, jika seperti itu, saya akan pegang ucapanmu itu. Iya tante, percayalah pada saya. Saya tipe lelaki selalu memegang teguh setiap ucapan yang keluar dari mulut saya. Karena lelaki yang dipegang adalah ucapannya, percayalah. Tegas Faren dengan penuh keyakinan teguh, padahal dia pun belum tahu apa persyaratan yang akan diajukan oleh mertuanya itu. Masalah Gladys telah selesai, sekarang tinggal masalah Pak Ahmed yang akan segera dioperasi. Faren bingung akan mencari uang kemana lagi untuk biaya operasi Pak Ahmed yang jumlahnya lebih besar dari jumlah uang tebusan yang diminta penculik Gladys. Umar bisa bantu saya? Ucap Faren pada sambungan telepon. Siap tuan, ada apa? Tanya Umar dengan tegas. Kamu bilang jaringan keluargaku kan banyak tersebar di sini, dan aku tak percaya itu. Aku hanya akan percaya jika kalian membuktikan satu hal untukku. Faren mulai memancing Umar dengan pertanyaan jebakan. Tuan perlu bukti apa? Saya akan buktikan kebenarannya. Baiklah, jika benar begitu, kamu tolong lacak keberadaan orang pada nomor ponsel ini. Jika kamu berhasil menemukannya, maka saya akan ikut kamu pulang ke Malaya. Faren mengambil keputusan
keputusan yang membuatnya tak bisa memilih dan memang tak ada pilihan lain. Baik Tuan, itu perkara mudah untuk saya. Saya akan laksanakan, saya pastikan dalam waktu 24 jam. Orang itu sudah kami temukan dan saya akan membawa ke hadapan Tuan. Tegas Umar dengan penuh percaya diri. Baiklah, buktikan ucapanmu. Aku akan tunggu kabar selanjutnya darimu. Faren dengan yakin mengatakan itu sebenarnya ia tahu jika keluarganya bukan orang sembarangan dan sangat mudah hanya mencari orang seperti itu. Namun, ia hanya ingin menjebak Umar agar ada alasan untuk ia bisa kembali ke Malaya. Setelah itu Faren segera pergi ke rumah sakit. Uang 1 miliar untuk menebus Gladys ia pakai untuk membiayai operasi transplantasi jantung. Pak Ahmed, biarlah penculik itu menjadi urusan anak buahnya. Semoga keputusan ini merupakan keputusan benar dalam hidupnya. Walaupun setelah ini akan ada hati yang tersakiti karena keputusan secara sepihaknya itu. Keesokan harinya, saat Faren masih berada di rumah sakit, tiba-tiba ia dibangunkan oleh suara deringan ponselnya, dan saat ia lihat itu dari Umar, Faren semakin berdebar, karena sebentar lagi waktunya akan habis di Jayakarta.